Halo masyarakat, dan ini adalah tampilan dashboard dari set-top box DVB T2 yang akan kita bahas pada video kali ini. Dari merek Tanaka, serinya T2, alat untuk menonton siaran TV digital menggunakan antena UHF atau antena biasa, bukan antena parabola. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini, berwarna biru hampir di keseluruhan bagian. Dan di bagian bawah sebelah sini tertera beberapa keterangan fiturnya, mulai DVB T2, MPEG, USB, WiFi dongle, Type-C, PVR, Full HD 1080p. Terus ada yang dibolongin, satu IP dan YouTube. Tentunya ini juga bisa untuk internetan yang lain selain dari YouTube. Di bagian samping sebelah kanan ada keterangan EWS seperti ini, di bagian atas ada keterangan seperti ini, dan di bagian sebelah kiri ada keterangan seperti ini dari PT Tanaka Elektronika Indonesia, tentunya dengan label SNI-nya. Oke, langsung saja kita unboxing untuk mengecek kelengkapan apa saja yang kita dapat dalam paketannya. Yang pertama, di sini kita mendapatkan kabel RCA untuk menghubungkan dari set-top box ke TV, ke semua jenis TV termasuk TV tabung. Di sini kita juga mendapatkan remote. Untuk remote-nya ini bentuknya umum sama seperti set-top box saat ini ya. Di sini untuk remote-nya juga empuk, enak untuk dioperasikan. Terus di bagian bawah ada logonya yaitu dari AA Tanaka. Di sini kita juga mendapatkan dua baterai AAA. Jadi kita tidak usah membeli baterai lagi untuk remote-nya. Terus kita cek lagi untuk kelengkapan yang lainnya. Di sini ada kartu garansinya. Untuk kartu garansinya ini berlaku 1 tahun, tentunya dengan ketentuan yang berlaku. Yang paling bagus dari garansi Tanaka yaitu alamat service centernya itu tidak gaib. Kita bisa lihat di bagian belakang untuk alamat service centernya. Kalian bisa baca sendiri. Di sini contohnya saja Jakarta, Cikarang, Bandung, Surabaya, dan lain-lain. Untuk buku manual petunjuk penggunaannya di sini hanya selembaran kertas seperti ini. Mungkin dari Tanaka juga tahu kalau kita males membaca buku manual petunjuk penggunaan. Tapi kalian bisa scan barcode yang ada di sini untuk mengeceknya di internet, atau kalian bisa ikutin video ini sampai selesai. Dan seperti ini untuk tampilan unit dari set-top box Tanaka T2, berwarna hitam hampir di keseluruhan bagian. Untuk bahan dari materialnya menggunakan logam besi. Dan di bagian atas sebelah sini ada lubang sirkulasi udara, di samping sebelah kiri juga ada lubang sirkulasi udara, di samping sebelah kanan juga ada lubang sirkulasi udaranya. Terus di bagian bawahnya di sini juga ada lubang sirkulasi udara. Di bagian bawah di sini juga ada stiker SNI-nya, Standar Nasional Indonesia. Dan seperti ini tampilan depan dari set-top box-nya. Di sini tertulis Tanaka dari mereknya. Terus di sini tertulis DVB T2 HD. Ada tombol power, tombol menu, colokan USB, panel layar LED. Terus di sini juga ada tombol atas dan bawah untuk pergantian channel, tombol OK, tombol kiri dan kanan untuk mengecilkan dan membesarkan volume. Di sini juga ada tulisan EWS, HDMI, DVB T2, dan lain-lain. Untuk tampilan belakangnya seperti ini, mulai dari kiri ada colokan antena in buat nyolokin kabel antena, lob out, colokan USB, jadi ada dua colokan USB. Terus di sebelahnya lagi ada colokan HDMI dan juga colokan RCA. Untuk RCA ini bisa digunakan untuk ke semua jenis TV termasuk TV tabung. Di sini untuk kabel powernya sepanjang 1 meter yang kita colokkan ke colokan listrik rumah kita. Oke, untuk instalasinya gampang, kalian bisa ikutin langkah-langkah berikut. Untuk pengguna TV tabung, kalian bisa menggunakan kabel RCA karena kabel RCA ini bisa digunakan untuk ke semua jenis TV termasuk TV tabung. Kalian tinggal ikutin warna, kuning colok ke kuning, putih colok ke putih, dan merah colok ke merah. Terus untuk kabel ujung satunya lagi, kalian tinggal sesuaikan saja dengan colokan warna yang ada di TV kalian masing-masing. Terus buat TV kalian yang sudah support menggunakan kabel HDMI, saya sarankan menggunakan kabel HDMI agar hasilnya lebih maksimal, contohnya TV LED dan LCD. Tinggal colokan di bagian set-top box dan ujung satunya lagi dicolokkan di bagian televisi yang sudah support menggunakan kabel HDMI. Kita di sini hanya menggunakan salah satu ya, tidak menggunakan keduanya bersamaan, pilih HDMI ataupun RCA. Untuk kabel antena kalian bisa colokan di sebelah sini, bagian paling kiri di antena in. Ingat, untuk kabel antenanya tidak dicolokkan di TV ya, tapi dicolokkan di set-top box seperti ini contohnya.
Sebelum kalian menghidupkan set-top box-nya, kalian atur dulu televisinya menggunakan remote TV. Untuk pengguna TV tabung bisa pilih AVI, di remote-nya pilih AVI 1 atau AVI 2. Untuk pengguna TV LED kalian klik input dan kalian pilih inputnya. Di sini kalau kalian TV LED menggunakan kabel RCA pilih AVI. Kalau menggunakan kabel HDMI di sini pilih HDMI. Oke, selanjutnya kita hidupkan set-top box-nya menggunakan remote set-top box-nya dengan menekan tombol power yang ada di sini. Untuk pertama kali dihidupkan seperti ini ya teman-teman. Ini yang setelah diupdate. Nanti kita juga tutorialkan cara untuk update software di set-top box Tanaka T2. Di sini yang pertama untuk settingnya kita hanya perlu memasukkan isi kode pos. Untuk kode pos ini masukkan kode pos di mana tempat kalian tinggal masing-masing. Karena di setiap lokasi itu kode posnya berbeda. Jadi kode posnya masukkan di mana tempat kalian tinggal masing-masing. Setelah itu klik OK. Jika muncul notif seperti ini, kalian klik OK lagi. Setelah kita memasukkan kode pos, di sini langsung men-scan atau pencarian otomatis sinyal TV digitalnya. Untuk daerah saya yaitu Jakarta Barat, biasanya mendapatkan 47 siaran TV digital. Untuk antena yang saya gunakan yaitu antena Intrazeus, antena outdoor. Di sini kita mendapatkan 48 saluran TV digital. Untuk mengecek informasi kekuatan dan kualitas sinyal TV digitalnya, kalian klik tombol info yang ada di sini. Tombolnya ada di atas tombol angka 1 pada remote set-top box-nya. Contohnya di sini kita lihat RAN 7 lancar, terus kita lihat informasinya. Terus sekarang kita pindah ke ANTV, di sini juga lancar. Terus kita pindah ke Metro TV, di sini juga lancar. Untuk RCTI di sini juga lancar. Untuk SCTV di sini juga lancar. Oke, sekarang kita tes untuk perpindahan channel ke channelnya menggunakan tombol navigasi atas dan bawah yang ada pada remote. Di sini untuk perpindahan channelnya dari channel ke channel tidak diedit, kalian bisa lihat sendiri lancar atau tidaknya. Kalau menurut saya pribadi ini sekitaran 1 sampai 1,5 detik. Jadi menurut kalian gimana? Untuk perpindahan channel ke channelnya lancar atau tidak, kalian bisa nilai sendiri. Oke, sekarang kita buka menunya. Untuk membuka menunya kalian bisa klik tombol menu yang ada pada remote. Untuk berpindah menu kalian klik tombol arah yang ada di sini. Untuk memilih menu kalian klik tombol OK yang ada di sini. Untuk kembali kalian bisa klik exit. Untuk tampilan menunya seperti ini, nanti kita coba semua untuk fitur-fiturnya. Kita mulai dulu dari program. Di sini ada edit saluran. Di sini untuk mengatur atau mengedit saluran ya, kalian bisa lihat menu-menunya dan warna yang di sini. Kita tinggal sesuaikan saja dengan yang ada di remote dan warna di sebelah sini untuk mengaturnya. Selanjutnya di sini ada EPG. Untuk EPG di sini kita untuk mengecek jadwal informasi dari stasiun televisi tersebut atau acara dari salah satu televisi tersebut jika dari stasiun televisinya menuliskan informasi acaranya. Terus selanjutnya ada urutan. Untuk urutan ini kita bisa atur ya, bisa dengan TP, dengan ID layanan, dengan nama layanan, LCN dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada LCN, kita bisa pilih on atau off. Saya sarankan untuk pilih off saja. Terus untuk ACU juga di sini kita bisa pilih on ataupun off. Di sini kita pilih off saja. Terus untuk volume global kita biarkan biar global. Terus selanjutnya kita pindah ke bagian menu pencarian. Di sini untuk men-scan atau mencari ulang siaran TV digitalnya secara otomatis ataupun manual. Di sini untuk mengisi pencarian, untuk mode pencarian kita pilih DVB T2. FTA only kita pilih semua. Full scan, normal scan dan pencarian manual kita lewatin dulu. Selanjutnya untuk negara kita pilih Indonesia. Untuk daya antena kalian bisa pilih off ataupun on. Jika antena kalian mendukung pilih on, jika tidak pilih off. Untuk antena yang tidak mendukung saat dikon akan muncul notif antena sirkuit pendek. Untuk kode pos saya ingatkan masukkan kode pos di mana tempat kalian tinggal masing-masing karena di setiap daerah itu pasti berbeda. Selanjutnya jika kita sudah atur semuanya kita ke bagian full screen lalu klik tombol arah kanan yang ada di remote, nanti akan muncul notif seperti ini. Kita tinggal klik OK dan secara otomatis akan mencari ulang siaran TV digitalnya. Selanjutnya kita pindah ke bagian menu sistem. Di bagian menu sistem di sini ada bahasa, pengaturan orang tua, kontrol kunci, reset pabrik. Untuk reset pabrik kata sandinya yaitu 0 sampai 6 kolom kotak ini penuh. Jadi masukkan saja angka 000 sebanyak 6 kali sampai kolom kotaknya penuh. Terus kalian klik OK.
Selanjutnya di sini ada kontrol daya, kita biarkan nyalakan. Terus di sini ada pengaturan waktu, tidur atau jam, pengaturan time, power on garis miring off, audio digital kita biarkan auto, deskripsi audio kita pilih off, rasio aspek kita bisa pilih auto, terus resolusi. Untuk resolusi pengguna kabel HDMI bebas pilih 1080i sampai 1080p. Untuk pengguna kabel RCA ataupun TV tabung saya sarankan jangan lebih dari 720p. Selanjutnya kita pindah ke bagian format TV, kita biarkan PAL. Pengaturan channel kita bisa pilih hitam ataupun freeze. Di sini saya lebih suka pilih hitam. Selanjutnya kita pengaturan OSD. Untuk pengaturan OSD di sini untuk mengatur kecerahan ataupun keterangan dari layar TV kita menggunakan set-top box pengaturannya. Selanjutnya di sini ada pengaturan 1IP. Di sini kita untuk mengaktifkan fitur 1IP atau untuk menggunakan fitur 1IP kita harus terhubung dulu set-top box-nya ke internet. Selanjutnya di sini ada pengaturan panel. Untuk pengaturan panel di sini yang pertama ada LED brightness. Untuk meredupkan atau mencerahkan panel LED yang ada di set-top box. Kita bisa lihat sendiri kalau kita pilih low ataupun full dia akan redup dan terang. Terus selanjutnya di sini kita ada LED display, bisa pilih CH0 ataupun waktu. Di sini saya pilih waktu agar set-top box-nya mati, nanti bisa ada di jam digital sebagai penunjuk waktu. Selanjutnya untuk standby showtime di sini kita bisa pilih on ataupun off. Saya sarankan on saja. Selanjutnya kita pindah ke menu USB. Di menu USB di sini yang pertama ada media center untuk membaca file foto ataupun video yang tersimpan di flash disk ataupun hard disk kita. Selanjutnya di sini untuk media PVR dan manajemen PVR itu untuk merekam siaran dan memutar siaran. Di sini kita jarang gunakan. Selanjutnya kita pindah ke bagian menu app. Di sini untuk menu app itu kalau kita ingin menggunakannya kita harus terhubung dulu ke internet. Set-top box-nya harus terhubung ke internet menggunakan dongle WiFi. Selanjutnya di sini ada bagian cuaca, IPTV, YouTube dan MeTube itu sama yang ada di dalam app, harus terhubung ke internet dulu. Selanjutnya kita pindah ke menu WiFi. Di bagian menu WiFi ini dimana tempat kita untuk setting dongle WiFi untuk menghubungkan set-top box ke internet melalui jalur dongle WiFi. Selanjutnya di sini kita pindah ke bagian meningkatkan. Di sini untuk mengupgrade software atau mengupdate software dari set-top box Tanaka T2 tentunya harus terhubung dulu ke internet set-top box-nya. Selanjutnya kita pindah ke bagian menu informasi. Di bagian informasi di sini kita bisa lihat brand T2, model DVB T2. Waktu membangun tahun 2022 bulan 12 tanggal 6. Ini termasuknya software terbaru karena baru kemarin sekitar 2 minggu yang lalu saya update. Untuk menghubungkan internet ke set-top box kalian memerlukan dongle WiFi seperti ini. Untuk pembeliannya biasanya terpisah ataupun ada yang sepaket tergantung penjualnya. Oke, di sini set-top box kita sudah terhubung ke internet. Langsung saja kita tes untuk fitur-fitur yang memerlukan akses internet. Kita tes bisa langsung dari luar sini ataupun kita tes langsung di dalam app atau di menu app sebelah sini kita klik OK. Yang pertama kita klik bagian video. Setelah terbuka kalian tinggal pilih videonya ataupun kalian geser ke kiri lagi untuk berpindah menu. Contohnya di sini kita coba ke bagian movies terus kemudian kita klik OK. Jika sudah terbuka kita geser ke kanan untuk memilih salah satu videonya. Selanjutnya kita klik OK. Terus kita klik OK lagi pada bagian yang kita pilih. Di sini untuk aplikasi videonya juga lancar. Selanjutnya kita pindah ke bagian TikTok. Setelah terbuka kita tinggal pilih salah satu videonya terus kemudian kita klik OK. Di sini untuk TikTok juga lancar. Selanjutnya kita pindah ke bagian WTV, kita klik OK. Jika sudah terbuka kalian bisa pilih videonya atau kalian bisa pilih menunya. Contohnya di sini saya pilih di bagian menu horor terus kemudian klik OK.
Jika sudah terbuka, kita tinggal geser ke kanan untuk memilih videonya, terus kemudian klik OK. Terus kemudian kita pilih episodenya, terus kemudian klik OK. Di sini untuk WTV juga lancar. Selanjutnya kita pindah ke bagian IPTV. Ternyata di sini untuk IPTV-nya masih kosong. Jadi kalian harus impor sendiri kalau kalian mempunyai file IPTV-nya. Karena di sini kosong untuk file IPTV-nya. Selanjutnya kita pindah ke bagian YouTube, terus kemudian kita klik OK. Jika sudah terbuka, kita tinggal pilih videonya, geser ke kanan, pilih salah satu videonya, terus kemudian klik OK. Di sini untuk YouTube kita bisa lihat lancar. Selanjutnya kita lihat di bagian YouTube Kids, kita klik OK. Jika sudah terbuka, kalian geser ke kanan untuk memilih videonya, terus kemudian klik OK. Untuk YouTube Kids di sini juga lancar. Selanjutnya kita lihat di bagian cuaca, kita klik OK. Di bagian cuaca di sini juga benar ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di sini membaca lokasi di mana tempat saya tinggal, yaitu Jakarta. Oke, selanjutnya di bagian Supercast di sini yaitu fitur DLNA-nya. Nanti untuk DLNA ini kita buatkan video terpisah karena panjang prosesnya. Oke, di sini kita kembali lagi ke menu utama untuk mengatur satu IP. Kita pilih di bagian menu sistem, terus kita geser ke bawah. Kita pilih di pengaturan satu IP-nya. Jika sudah ketemu pengaturan satu IP-nya, terus kemudian kita klik OK. Di sini untuk mengatur satu IP-nya kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut. Di mode satu IP kalian pilih on, terus operasi yang bertentangan di sini kalian bisa pilih enable. Terus prioritas satu IP kalian pilih hide. Selanjutnya kalian klik OK di bagian simpan dan kita tunggu hingga proses menyimpannya selesai. Setelah proses penyimpanannya selesai, kalian ambil HP kalian masing-masing dan download aplikasi, yaitu aplikasi Apple Cash. Kalian bisa lihat aplikasinya yang seperti ini. Jika sudah, kalian buka, terus kalian tunggu hingga muncul notif seperti ini. Kalian klik izinkan, terus kalian klik izinkan lagi, terus kalian klik izinkan lagi. Di bagian sini kalian klik hingga tercentang. Setelah itu kita lihat di bagian video ke sebelah sini, terus kita pilih di bagian satu IP di sebelah sini. Selanjutnya kita tinggal pilih TV. Untuk mode satu IP ini kita bisa menonton TV di HP kita tanpa kuota internet ya, tentunya HP sudah terhubung ke set-top box-nya. Oke, di sini kita pilih contohnya salah satunya yaitu SCTV. Di sini lancar untuk SCTV, kalian bisa lihat sendiri tanpa kuota internet. Selanjutnya di sini untuk menonton channel yang berbeda tapi dalam satu MUK atau satu frekuensi. Contohnya di sini RCTI dan di bagian TV MNC. Itu bisa, kalau beda MUK tidak bisa. Kita kembali lagi ke menu utama. Di sini untuk mengupdate software kalian pilih di bagian menu meningkatkan di sebelah sini, klik OK. Selanjutnya di sini kalian bisa pilih menggunakan upgrade USB atau geser ke bawah di bagian upgrade via internet. Tentunya set-top box-nya harus terhubung di internet menggunakan dongle WiFi. Ingat ya, untuk upgrade via internet ini set-top box kalian itu harus terhubung ke internet menggunakan dongle WiFi. Jika sudah, di bagian kita pilih semua, URL kita lewati, mulai tekan OK, klik OK pada remote. Di sini buat yang belum upgrade, nanti akan muncul 2 kali notifikasi, kalian tinggal klik OK aja sebanyak 2 kali. Dan yang harus kalian tahu, saat proses mengupgrade-nya itu usahakan jangan sampai set-top box-nya mati, karena nanti kalau saat proses upgrade set-top box-nya mati itu nanti akan fault lock atau set-top box kita mentok di logo, tidak bisa menyala lagi dan kalian harus flash ulang. Yap, sampai di sini dulu video review dari set-top box Tanaka T2. Untuk pengalaman saya pribadi menggunakan set-top box ini dalam 10 jam nonstop, set-top box-nya itu masih dalam kategori hangat, umum sama seperti set-top box pada umumnya yang menggunakan bodi besi. Oke, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan video kali ini gampang dimengerti untuk semua kalangan. Like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang gak suka, atau ada pertanyaan mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yang mau subscribe dipersilahkan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.